Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, akhirnya setelah menunggu sekitar 12 harian lebih, paket pre-order dari smartphone Realme 9 sampai juga nih guys di studio kita. Yang tadinya mau saya cancel, jadinya nggak jadi ya guys, karena udah terlanjur kecewa sebetulnya sama pre-ordernya. Tapi ya udahlah, karena berhubung sudah sampai, jadi kita langsung unboxing aja. Nah, cuman saya agak heran juga ya guys, kenapa pengirimannya itu nggak sebagus di Realme Narzo 50 kemarin ya guys, karena saya waktu di Realme Narzo 50 kemarin itu waktu ikutan early bird sale-nya, dia bisa sampai walaupun ya hanya sekitar 2 atau 3 harian aja ya, jadi nggak sampai nunggu sekitar 12 hari kayak gini. Tapi oke lah ya, karena sudah sampai jadi jadi kita unboxing aja kayak gitu guys. Nah, ini dia paketnya ya guys ya. Nah, ini dia kita dapetin satu buah phone holder ya, sepertinya ini yang ada gambar Realme-nya kayak gini guys, dan kita taruh dulu. Selanjutnya kita dapetin pastinya smartphone-nya guys ya, dan nggak ada apa-apa lagi. Ini kita taruh dulu ya dusnya. Ini ada bubble wrap aja ya, kayak begini guys. Dan oke, mungkin Realme Meow-nya nggak perlu di unboxing ya guys, karena udah kelihatan jelas seperti ini ya bentukannya tuh. Ada gambar Realme Meow-nya, dan ini ada phone holdernya seperti itu ya, jadi bisa ditaruh gitu untuk smartphone-nya. Jadi buat kalian yang kemarin ikutan pre-ordernya, pasti kalian juga dapetin kayak ginian juga guys. Oke, kita taruh aja di sini, dan ini dia smartphone Realme 9-nya ya guys ya. Semoga aja ini nggak ngecewain ya guys, karena udah kecewa dari sistem pre-ordernya yang lama banget. Oke, kalau dilihat ini boxnya masih tipikal ya, seperti di seri Realme 9 yang sebelumnya, dimana masih didominasi warna kuning dan ketulis angka 9 yang gede banget di pojokan kiri atasnya ini guys. Kemudian di bagian bawah ini ada ketulis Realme, di sebelahnya juga ini agak mojok aja ya, ketulis Realme 9. Di sebelah kanan juga ketulis logo Realme aja kayak gini guys. Lalu di bagian atas ini kosong, polos nggak ada apa-apa. Dan selanjutnya di bagian bawahnya ini juga polos nggak ada apa-apa guys. Nah, sekarang ini kalau kita balik ke bagian belakangnya, di bagian belakang ini ada beberapa key selling point, kayak misalkan di sini tertulis untuk kamera utamanya udah sebesar 108 megapiksel, yang mana ini membuat saya antusias buat nyobain smartphone Realme 9-nya ini ya guys ya. Karena di harga 3 jutaannya kayaknya baru Realme 9 aja yang bisa kasih resolusi kamera sebesar 108 megapiksel guys. Kemudian yang gak kalah menariknya juga untuk layarnya sendiri, udah punya refresh rate layar hingga 90 Hz yang pakai panel layar Super AMOLED nih guys. Nah, selanjutnya di sini memakai chipset Snapdragon ya, bisa dibilang terbaru juga, yaitu seri 680 yang arsitekturnya itu 6 nanometer guys. Kemudian di sini ketulis kapasitas baterainya sebesar 5000 mAh. Nah, untuk varian warnanya sendiri nih yang saya ambil adalah varian warna hitam ya guys. Tadinya mau ngambil yang warna kayak padang pasirnya itu ya guys, yang warna orange atau agak kuning itu, tapi ya udahlah karena udah banyak banget yang udah unboxing, jadi saya ambil yang warna hitamnya. Dan untuk varian RAM-nya sendiri ini varian RAM 6/128 GB guys. Jadi kalau gitu langsung aja kita unboxing supaya kita bisa langsung lihat detail smartphone-nya ya. Ya, seperti ini kita buka aja guys untuk plastiknya. Dan kita coba lihat seperti apa smartphone-nya. Oke, ini agak keset ya. Iya, seperti ini. Dan seperti biasa kita menemukan satu buah kotak terlebih dahulu yang isinya biasanya sih cukup lengkap ya guys. Ini kebalik lagi. Nah, ini kita dapetin satu buah petunjuk penggunaan kayak gini ya guys. Kalian bisa lihat. Dan kemudian ada kartu garansi kayak gini. Kemudian kita dapetin satu buah SIM tray ejector yang kalian bisa lihat modelnya standar ya kayak gini guys. Dan terakhir kita dapetin satu buah jeli case bening yang kayak gini. Nah, kalau kita perhatikan dari bumper kameranya, ini desain bumper kameranya mirip-mirip sama smartphone flagshipnya, yaitu Realme GT2 Pro kemarin ya guys ya. Nah, selanjutnya kita langsung aja buka di bagian balik smartphone-nya ini ya guys ya. Kita taruh dulu. Karena masih ada aksesoris lain di dalamnya ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini kita dapetin kepala charger yang outputnya sebentar saya cek dulu guys. Ya, untuk outputnya sendiri ini udah gede ya guys, sebesar 33 watt. Harusnya kalian ngelihat ya. Ya, ini fokusnya semoga dapet. Ya, kayak gini guys. Selanjutnya kita juga dapetin satu buah kabel charger yang pastinya ini udah USB-A to USB Type-C ya guys. Sebentar nih saya lihatin dulu ya.
Nah, cuman ini nggak ada aksen warnanya, jadi masih polos aja warna putih seperti ini guys. Nah, jadi itu aja yang kita dapetin dari paket pembeliannya. Jadi kita beresin dulu mejanya dan kita langsung balik dengan smartphone-nya guys. Ya, jadi ini dia guys, smartphone-nya masih dibungkus. Sekarang kita coba buka aja ya, kita kletek plastiknya. Dan ini masih ada satu buah stiker juga, kita coba kletek lagi guys. Iya, agak susah ya untuk ngelepas stikernya tadi. Dan seperti ini penampakan dari smartphone Realme 9 yang warna blacknya atau warna hitamnya ya guys ya. Nah, sementara untuk finishing back covernya ini tuh dibuat glossy ya guys. Dan desainnya sama sekali nggak ada teksturnya. Yang mana kalau kalian denger ya, ini tuh licin banget guys kayak gini. Yang artinya ini bakalan nggak ramah sama bercak sidik jari guys. Jadi kalau kalian nggak mau smartphone ini cepet kotor ya untuk back covernya, atau kalian nggak mau sering-sering ngelap buat ngebersihin back covernya ini, jadi kalian pastiin aja kalian gunain casing jelly case bawaan yang udah didapetin di paket pembeliannya tadi guys ya, supaya lebih aman. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan ya, di bagian atas smartphone ini tuh hanya ada satu buah lubang mikrofon, nggak ada grill speaker ya guys, yang artinya smartphone itu bukan dual speaker atau stereo speaker. Kemudian di bagian sisi sebelah kanannya ini hanya terdapat satu buah tombol power yang nggak menyatu dengan fingerprint scanner, alias fingerprint scanner sekarang pindah ke bagian layarnya langsung karena udah memakai Super AMOLED tadi guys. Kemudian di bagian bawahnya, sisi bawahnya ini hanya terdapat satu buah grill speaker, kemudian lubang port USB Type-C, kemudian lubang mikrofon lagi, jadi ada dua ya atas bawah, dan satu buah jack audio 3,5 mm yang mana ini akan bermanfaat buat kalian yang hobi menggunakan kabel headset kayak gitu guys. Nah, kemudian di bagian sisi sebelah kirinya ini hanya terdapat satu buah tombol volume up and down dan satu buah slot SIM tray yang kalau kita cek ini seharusnya sudah dedicated ya guys. Alias kalian bisa menggunakan dua buah nano SIM card dan satu buah slot micro SD. Sebentar kita buka. Dan betul aja, ini bisa kalian gunakan untuk dua buah kartu SIM card kalian dan memori eksternal tambahannya guys. Nah, sementara untuk di bagian bumper kameranya ini terdapat 3 buah lensa kamera ya guys, dimana untuk lensa kamera utamanya tadi sebesar 108 megapiksel dan ada juga satu buah lensa ultrawide yang resolusinya sebesar 8 megapiksel dan juga kamera makro yang resolusinya 2 megapiksel. Yang sangat disayangkannya menurut saya lebih baik pakai telefoto ya ketimbang kamera makro yang menurut saya juga jarang banget dipakai. Dan ada satu buah LED flash juga buat nambahin cahaya misalkan kalian butuh cahaya tambahan ya guys di smartphone ini. Dan kalau kalian perhatikan untuk bumper kameranya ini memang terlihat tebal ya guys, jadi kalian hati-hati aja dan saya saranin kalian pakein aja jelly case bawaannya supaya si kaca lensanya ini nggak gampang baret ya guys. Nah, kalau untuk lensa kamera selfie-nya ini tuh resolusinya sebesar 16 megapiksel yang mana menurut saya untuk ukuran smartphone di harga segini tuh udah cukup bagus ya untuk kapasitas atau bisa dibilang besaran resolusinya. Nah, untuk di bagian layarnya ini dia pakai Corning Gorilla Glass 5 ya guys, alias sudah dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5 dan udah dapat tambahan anti goresnya juga ya guys. Jadi kalian nggak perlu lagi cari anti gores, maksud saya cari aksesoris tambahan buat ngelindungin si layar si Realme 9-nya ini. Nah, berhubung smartphone ini adalah smartphone baru seperti biasa guys, kita nyalain dulu smartphone-nya, kita setting-setting dan install beberapa aplikasi buat ngetes smartphone-nya. Oke, jadi guys ini dia tampilan layar awal dari smartphone Realme 9-nya. Dan kalau kalian lihat ya, untuk bagian bezel sisi atas, kiri, dan kanannya ini udah cakep ya. Jadi kelihatan tipis dan simetris. Cuman kalau di bagian dagu bawah bezelnya ini memang lebih tebal dibandingkan sisi yang lainnya. Nah, nanti sambil saya coba perlihatkan ke kalian ya untuk bagian softwarenya. Jadi kalian sambil cross check aja untuk spesifikasi dari Realme 9 ini di bagian layar kiri nih ya guys. Nanti bakal saya tampilin. Nah, ini untuk spesifikasinya. Untuk Realme UI-nya ini sudah menggunakan Realme UI versi 3 ya guys, alias yang paling baru. Dan kemudian versi Android-nya ini selalu diberikan yang terbaik oleh Realme guys, yaitu sudah versi Android 12 kayak begini. Jadi udah nggak pakai lagi Android 11. Nah, untuk fiturnya sendiri ini sudah bisa atau bisa dibilang support untuk penambahan dynamic RAM-nya ya, maksud saya bisa kalian tambahkan menggunakan RAM virtual hingga sebesar 5 GB guys. Jadi kalian udah diberi keleluasan untuk menambahkan RAM virtual sampai 5 GB yang menurut saya ini udah
lumayan cakep banget, sebuah fitur yang memang wajib di smartphone harga 3 jutaan kayak gini. Nah, sebetulnya saya juga agak bingung ya guys, ini tuh sebenarnya smartphone 3 jutaan atau 2 jutaan karena harganya tuh mepet-mepet. Sebenarnya smartphone ini saya beli di harga 2,99 juta. Cuman kalau misalkan dan itu lagi flash sale ya guys. Tapi kalau misalkan di luar flash sale ini tuh bisa dibilang dibanderol di harga 3,399 jutaan. Jadi ya agak bingung ya, ini range-nya itu harga di 3 jutaan atau 2 jutaan. Jadi buat kalian yang mungkin tahu ya, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar menurut kalian ini tuh masuknya di range harga berapa. Nah, karena tadi saya juga udah install aplikasi Antutu Benchmark guys, dan saya juga udah tes. Nih kita sama-sama lihat ya. Untuk skor Antutu Benchmark-nya menurut saya di Snapdragon 680-nya ini udah terbilang cukup besar guys. Yaitu sebesar 278.000, yang mana untuk detailnya di sini skor CPU-nya itu lebih tinggi dibandingkan skor GPU-nya. Dimana skor CPU-nya ini bisa menyentuh di angka 83 ribuan, sedangkan skor GPU-nya ini hanya di kisaran 49 ribuan aja guys. Jadi selisihnya cukup besar ya untuk bagian CPU dan juga skor GPU-nya. Nah, kemudian tadi saya juga udah install untuk aplikasi Sensor Box buat ngelihat sensor-sensornya, yang mana ini menurut saya ini udah cukup lengkap ya guys. Jadi semua sensornya itu ada. Jadi yang absen itu hanya sensor suhu dan sensor tekanan. Dan untuk sensor giroskopnya sendiri ini tuh udah hardware ya guys. Jadi buat kalian yang hobi main PUBG Mobile, harusnya ini giroskopnya bakalan lancar dan aman. Tapi di video kali ini saya nggak bakal tes untuk main game PUBG Mobile ya guys. Mungkin nanti di next video saya bakal coba tes untuk performa gamingnya. Nah, kemudian di sini saya mau coba tes ya untuk main game real drum, karena smartphone ini sudah menggunakan refresh rate 90 Hz, yang mana seharusnya untuk sensor sentuhan ini bahkan lebih sensitif ketimbang yang 60 Hz guys. Nah, kalian bisa dengarkan sekaligus ngetes kualitas audio dari Realme 9 ini ya guys ya. Kalian bisa dengar baik-baik. Ya, jadi kalau untuk sensor sentuhannya ini terbilang cukup baik dan hampir nggak ada delay ya guys. Jadi buat kalian yang hobi main game yang membutuhkan sentuhan yang sensitif kayak gitu, ini pastinya aman banget. Nah, kalau mungkin kalian perhatikan dari tadi ini layarnya kayak bergelombang gitu guys, ini wajar ya karena dia menggunakan panel layar Super AMOLED, dan ciri khasnya seperti itu kalau kita nggak menyesuaikan sama shutter speed kamera yang buat kita rekam kali ini. Oke, jadi guys, kesimpulan awal saya soal smartphone Realme 9 ini, bisa dibilang di range harga yang sama, smartphone ini tuh bisa jadi pilihan terbaik buat kalian beli guys. Sebab selain resolusi kamera utama tadi yang ditawarkan sudah 108 megapiksel, software yang digunakan pun sudah yang paling baru ya guys, yaitu Realme UI versi 3.0 dan juga Android 12-nya. Dan untuk build quality-nya juga menurut saya ini tuh udah bagus banget ya guys, kerasa kokoh dan pastinya solid. Cuman masalahnya itu menurut saya ada di bobotnya aja yang agak kerasa berat ya guys, dibandingkan di seri-seri yang sebelumnya yang pernah saya cobain, yaitu di Realme Narzo 50 kemarin ataupun di Realme 8i-nya juga guys. Nah, tadi juga saya agak sedikit kelupaan buat nunjukin ke kalian bagaimana respon untuk fingerprint scannernya. Seperti ini ya guys ya untuk responnya, yang mana menurut saya ini tuh udah kerasa cepet banget ya guys, apalagi kalau kita ingat harganya yang cukup terjangkau. Nah, buat kalian yang mungkin yang tahu ya di range harga yang sama apakah ada smartphone yang kasih fitur fingerprint in display, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar, sebab menurut saya nggak ada selain si Realme 9-nya ini. Dan buat kalian nih guys yang penasaran sama hasil jepretan foto dari kamera 108 megapikselnya, nanti di akhir video bakalan saya kasih beberapa sampel jepretan fotonya. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis guys. So kalau gitu seperti biasa, buat kalian yang masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.